Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga rahmat taufik hidayah serta inayah senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya dan Allah tetapkan kita di jalan istiqomah untuk terus selalu belajar dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, istiqomah di dalam ibadah dan istiqomah di dalam iman dan Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pada akhir-akhir ini Al-Fakir mendengar atau kemarin sempat mendengar dan melihat pada salah satu acara di salah satu stasiun televisi, yaitu seorang penceramah muda yang sempat akhir-akhir ini viral ya mengenai ucapan ataupun ceramah yang kontroversialnya yang mengkritik orang lain. Tetapi Al-Fakir dalam konten kali ini tidak akan membicarakan tentang itu, akan tetapi izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit kritik dan saran ya yang sifatnya membangun, bukan karena benci ataupun bukan karena nyinyir ataupun bukan karena ingin merendahkan. Saran Al-Fakir adalah untuk penceramah ini sebaiknya berhati-hati di dalam menyampaikan materi-materi ceramahnya, dan kalau boleh saran Al-Fakir, penceramah muda ini jangan dulu untuk berbicara tentang fikih, apalagi sampai membuka seputaran tanya jawab tentang fikih. Karena Al-Fakir ingatkan bahwa bukan berarti Al-Fakir menganggap si penceramah ini bodoh, tidak, akan tetapi harus sadar bahwa yang disampaikan oleh penceramah ini, apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara berikan keterangan di publik, itu bukan hanya didengar oleh para pecinta, pendukung, dan juga loyalitas saudara, dan juga bukan hanya didengarkan di orang-orang yang ada di studio itu, tetapi didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan Al-Fakir ingatkan bahwa di Indonesia ini ada jutaan para ulama, ada jutaan santri, dan maaf ya, di Nusantara ini, di Indonesia ini banyak orang alim, banyak kiai, banyak ulama, banyak alumni-alumni pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab fikih yang di pondok pesantren selama berpuluh-puluh tahun. Jadi saudara harus berhati-hati dan harus ingat bahwa apa yang saudara sampaikan itu didengar oleh banyak orang, dan seluruh rakyat Indonesia ini tidak semuanya bodoh ya, tetapi banyak ulama, banyak santri-santri, banyak alumni-alumni pondok pesantren. Jadi kalau berbicara fikih, hati-hati ya. Apalagi penceramah ini membawa nama Jawa Timur ya. Jawa Timur itu gudangnya orang alim, gudangnya ulama, gudangnya santri-santri yang alim fikih. Ya, jadi kalau sampai nanti si penceramah ini memberikan jawaban-jawaban fikih, membahas tentang fikih, kemudian terjadi kekeliruan, ataupun mungkin karena memang penceramah ini masih sangat muda sekali, sehingga semua perlu proses, butuh proses. Lebih baik si penceramah muda ini bersabar dulu, jangan tergesa-gesa ya. Lebih baik memberikan materi-materi ceramah yang ringan-ringan saja ya, untuk mengajak umat ini kepada persatuan, kepada kerukunan, saling menghargai, kemudian memotivasi anak-anak muda ini untuk berhijrah yang masih berada di dalam jurang-jurang kemaksiatan untuk bertaubat. Itu jauh lebih baik. Jadi sifatnya yang fadhil saja, tentang targhib wa tarhib itu lebih cocok sepertinya. Akan tetapi kalau berbicara tentang seputaran fikih ini saran Al-Fakir lebih baik berhati-hati dulu ya. Dan Al-Fakir juga menyarankan kepada para netizen, kepada para pendukung-pendukungnya, tidak usah over apa ya, ya mendukung ya mendukung saja, suka ya suka saja, tetapi jangan kemudian over sehingga apapun yang disampaikan itu dianggap pasti benar ya. Jadi kalau dikritik itu tandanya ada rasa sayang, ada rasa peduli ya. Apalagi ini membawa nama Jawa Timur, membawa nama santri juga, apalagi istilah Gus ataupun Ning itu kan
dikenal sebagai anak kiai ya, dan ini juga membawa nama pesantren. Jadi lebih baik saran Al-Fakir, si penceramah muda ini jangan terburu-buru berbicara tentang fikih dulu di depan publik dan membahas tentang masalah fikih, baik itu ubudiyah ataupun muamalah. Akan tetapi saran Al-Fakir lebih baik berbicara atau menyampaikan tentang manakib, sejarah, peradaban Islam misalnya, kemudian tentang motivasi, targhib, fadhail itu kan, itu jauh lebih baik. Karena Al-Fakir mendengar bahwa ada beberapa yang disampaikan oleh penceramah ini yang secara fikih mohon maaf ya, sepertinya masih terlalu banyak kesalahpahaman mungkin ya. Al-Fakir tidak akan mengatakan bahwa penceramah ini bodoh. Saya yakin penceramah ini juga ngaji, tetapi mungkin salah paham ya, kemudian atau salah memberikan keterangan sehingga nanti ini akan berdampak kepada umat. Jadi ngaji fikih yang benar dulu, yang ya baca kitab yang banyak dulu ya, kemudian masih jangan tergesa-gesa dulu untuk mendeklarasikan diri ataupun memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih. Kalau tidak tahu lebih baik jujur tidak tahu, itu malah lebih terhormat. Tidak masalah ya, daripada karena sudah terlanjur terkenal, sudah terlanjur disebut ustadzah, kemudian kalau ditanya suatu pertanyaan yang sebenarnya dia masih bingung, kemudian dia memaksakan diri untuk menjawab, ini berbahaya bagi umat. Sekali lagi saya memberikan kritik yang saran kepada penceramah muda ini agar lain kali lebih baik jangan membuka tanya jawab seputaran fikih dulu. Ya, ingat di Indonesia ini ada jutaan para ulama, ada jutaan santri. Indonesia ini santrinya jutaan. Alumni pondok pesantren besar yang mondok selama berpuluh-puluh tahun, yang bisa baca kitab, yang membaca kitab bukan hanya Fathul Qorib, tapi juga membaca Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, ya, kemudian membaca Qulyubi, Umairahnya, membaca Mahalinya, membaca fikih 4 madhabnya, kitab-kitab perbandingan madhab. Jadi nanti kalau menyampaikan fikih kemudian seakan-akan yang disampaikan itu yang benar, sehingga secara tidak langsung menyalahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, itu nanti akan berbahaya dan itu akan juga mengundang kontroversi. Jadi di umat ini nanti akan terjadi kacau balau, apalagi ini urusan ibadah, urusan fikih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini tidak berkenan dan mungkin ini pahit, tetapi Al-Fakir juga harus sampaikan. Jadi kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini kok menyakiti perasaan para pendukung-pendukungnya, ya nggak usah baper lah, nggak usah terlalu over ya, karena apa yang disampaikan oleh penceramah ini kalau tidak ingin dikritik, kalau tidak ingin ditanggapi, ya bicara di komunitas mereka saja ya, bicara di depan tembok nggak ada yang bantah, tapi kalau berbicara di televisi kemudian dipublikasikan, didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, harus siap dikritik. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.